Berikut 8 cara cepat kaya yang dianjurkan oleh Islam, yaitu 1. Minta ampunan. Manusia adalah makhluk yang tak lepas dari dosa, baik disengaja atau tidak. Setiap manusia pasti pernah berdosa, baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, atau bahkan dosa kepada Tuhannya. Tidak heran, Rasulullah SAW senantiasa mengajak umatnya untuk selalu memohon ampunan kepada Allah SWT. Bahkan, Rasulullah SAW yang dijamin dengan surga saja tetap meminta ampun atas dosanya setiap saat. Cara, baik menjalankan sholat taubat, membaca kalimat istighfar, ataupun berdoa, meski dosa kecil, sebaiknya tidak diremehkan. Sebab jika dibiarkan bertumpuk-tumpuk akan menjadi dosa besar. Berdoa memohon ampun kepada Allah SWT dapat dilakukan kapan saja. Apalagi bila diamalkan di bulan Ramadan yang pahala amalan baiknya berlipat ganda. Terlebih, 10 hari kedua di bulan Ramadan disebut sebagai bulan pengampunan. Setiap manusia pasti sering khilaf. Khilaf yang terjadi tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga kepada orang lain maupun amal ibadah kita. Bahkan khilaf yang kita lakukan bisa saja mengurangi catatan pahala. Ini karena khilaf tersebut telah melanggar batas-batas syariat. Tentu, ganjaran dari khilaf tersebut adalah dosa. Dengan begitu, umat Islam dianjurkan membaca doa mohon ampun atas segala kehilafan yang telah dilakukan. Berikut ini bacaan doa mohon ampun yang dapat Anda panjatkan kepada Allah SWT. Allahumma gfir li hati-hati wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta alamu bihi mini. Allahumma gfir li jidi wa hasli, wa hatai wa amdi, wa kulu zalika, indi. Allahumma gfir li ma kadamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, wa ma anta alamu bihi mini. Antal mukodimu wa antal muakhiru, wa anta ala kulli syai'in kadirun. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah kekeliruan dan kebodohanku, kelewatan batasku dalam sebuah hal, dan dosaku yang mana kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku dalam serius dan gurauanku, kekeliruan dan kesengajaanku. Apapun itu semua berasal dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan kunyatakan, dan dosa yang mana kau lebih tahu dariku. Kau maha terdahulu, kau maha terkemudian, kau maha kuasa atas segala sesuatu. Setidaknya, ada 6 hal yang harus ditakuti mukmin. Pertama, takut siksa Allah yang ditimpakan kepadanya karena dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Kedua, takut tidak dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan kepada sesama. Ketiga, takut tidak diterima amal ibadah yang dilakukannya sehingga amalnya menjadi sia-sia belaka. Keempat, takut dihadapkan kepada aneka fitnah, akibat perilakunya, dan kemurkaan Allah yang akan menimpanya di dunia. Kelima, takut su'ul khatimah, akhir kehidupan atau kematian yang buruk. Keenam, takut azab kubur, pengadilan, dan azab Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, takut kepada Allah SWT itu hukumnya wajib, karena takut kepada Allah dapat mengantarkan hamba untuk selalu beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan dan kehusyukan. Siapa yang tidak takut kepadanya, berarti ia seorang pendosa, pelaku maksiat. Karena tidak takut kepada Allah, koruptor semakin merajalela, semakin serakah, dan tidak lagi memiliki rasa malu. Qs Ali Imran 3:175. Muslim yang memaknai takut secara positif pasti akan bervisi masa depan, menyiapkan generasi yang tangguh, kuat, dan unggul. Qs An-Nisa 4:9. Di atas semua itu, memaknai takut secara positif dapat mengantarkan hamba meraih dan merengkuh rasa cinta paling tinggi, yaitu ridha, sehingga pada gilirannya dapat meraih surganya. Qs Al-Bayyinah 98:8. Takut kepada Allah SWT menjadikan hamba semakin dekat dan intim dengannya sehingga ia tidak lagi takut kehilangan jabatan, takut kepada atasan, atau takut tidak memiliki masa depan. Wallahu a'lam. Banyak sekali kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang kita sadari dan syukuri. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan bersyukur adalah tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, baik itu rasa senang maupun kesulitan. Bersyukur ini sebenarnya hal yang tampak sepele,
tetapi berat dilakukan sehingga kita wajib mengajarkan anak-anak kita untuk bersyukur. Salah satu caranya yaitu dengan mengajarkan cara bersyukur kepada Allah melalui hal-hal yang sederhana dan biasa ditemui dalam kehidupan keseharian. Apa saja bentuk cara bersyukur kepada Allah? Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diajarkan kepada anak. Allah berjanji akan memberikan perlindungan dari azab kepada umatnya yang mensyukuri semua nikmatnya, khususnya pada hari akhir. Berikut ini beberapa cara bersyukur kepada Allah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Melalui surat Al-Baqarah ayat 152, umat muslim wajib mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah juga senantiasa akan mengingat umatnya. Umat muslim juga tidak boleh mengingkari nikmat dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa semua hal yang diterima sebisa mungkin harus selalu disyukuri, baik kebahagiaan ataupun kesulitan. Setiap muslim harus bersyukur kepada Allah tanpa mengeluh. Dengan selalu bersyukur, ini bisa menjadi upaya untuk tidak lagi meragukan kekuasaan Allah karena Allah bisa membolak-balikkan situasi yang sulit menjadi mudah dan sebaliknya. Untuk itulah, bersyukur wajib dilakukan. Cara bersyukur yang paling mudah bagi hamba yaitu dengan mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh umatnya. Salah satu caranya yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah dalam hal-hal kecil dan selalu mengingat janji Allah. Allah sangat menyukai dan menjaga umatnya yang selalu bersyukur karena itulah janji Allah. Mereka yang bersyukur akan terhindar dari azabnya pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah, kita wajib selalu bersyukur kepadanya. Salah satu cara bersyukur kepada Allah. Tidak masalah parents memberikan banyak atau sedikit, yang terpenting ikhlas. Perbuatan amal ini juga menunjukkan bahwa kita ingin membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika kita diberikan nikmat yang berlebihan, maka jangan ragu membagikan nikmat ini kepada orang lain. Cara bersyukur kepada Allah yang harus dilakukan dan diajarkan kepada anak yaitu harus selalu qanaah atau selalu merasa cukup atas apa yang dimiliki tanpa memandang kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Manusia pada dasarnya memang selalu merasa kurang sehingga kita harus mengendalikannya. Jangan sampai selalu merasa kurang atas kenikmatan yang diberikan. Jangan juga membandingkan kenikmatan diri sendiri dengan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Cara bersyukur kepada Allah yang harus dilakukan dan diajarkan kepada anak yaitu harus selalu qanaah atau selalu merasa cukup atas apa yang dimiliki tanpa memandang kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Manusia pada dasarnya memang selalu merasa kurang sehingga kita harus mengendalikannya. Salah satu cara bersyukur kepada Allah yang paling konkret dan disukai Allah adalah lewat perbuatan. Allah merasa sangat senang dengan hambanya yang melakukan kebaikan sebagai usaha untuk menunjukkan sikap syukur kepadanya. Misalnya membantu orang lain dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian serta selalu tepat waktu dalam beribadah. Beberapa hal ini termasuk sikap syukur kepada Allah. Sikap syukur yang lain yaitu selalu menjaga kesehatan serta kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sebab, menjaga nikmat Allah wajib hukumnya. Jangan sampai nikmat menjadi rusak hanya karena perbuatan tidak terpuji. Oleh karena itulah, jangan sampai melakukan berbagai hal yang dilarang oleh Allah. Ajari anak untuk selalu membentengi dirinya dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang membuat Allah menjadi murka. Ada hadis yang menyuruh umatnya agar selalu memandang ke bawah baik dari segi harta, bentuk tubuh, maupun fisik. Semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama karena Allah memandang semua posisi manusia setara. Jangan merasa unggul dari orang lain. Dengan begitu, kita pun jadi tahu pentingnya cara bersyukur kepada Allah. Pentingnya silaturahmi juga dapat menjauhkan kita dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga kelak. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari pernah bercerita bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Lalu, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Yang pertama, engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, menyambung tali silaturahmi."
Menyambung tali silaturahmi juga bermakna menegakkan agama. Silaturahmi adalah ajaran Islam yang menunjukkan pentingnya hubungan antara sesama manusia. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs An-Nisa ayat 1 yang berbunyi. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Silaturahmi yang baik adalah apabila kita lebih dahulu menjaga hubungan dengan saudara-saudara dan keluarga kita. Jangan sampai kita berbuat baik terhadap teman, namun berbuat jahat terhadap saudara, padahal menjaga silaturahmi dengan saudara itu lebih utama. Itulah pentingnya silaturahmi berdasarkan Al-Quran dan hadits. Untuk itu, jagalah tali silaturahmi baik dengan saudara maupun sesama muslim.